selamat pagi. Salam jumpa kembali dalam ibadah live streaming GPDI Berea Ranotana. Dengan tetap mengikuti anjuran dari pemerintah untuk kita tetap tinggal di rumah. Dan bersama dengan keluarga kita saat ini, suami, istri, anak-anak dan cucu kita, sama-sama kita akan terima lawatan Tuhan lewat ibadah live streaming GPDI Berea Ranotana. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Kembali lagi saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur sebab kami diberi waktu lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersama kami di sini dan umat-Mu yang ada di rumah saat ini. Sama-sama kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami dilawati dan diberkati oleh Engkau saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, saat ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita terima lawatan Tuhan. Pagi hari ini Dia akan bersama kita, memberkati kita semua saat ini. Saya dan saudara menerima berkat Tuhan yang melimpah saat ini. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Kami mau berkata haleluya. Aku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagi kami. Sekalipun kita ada di rumah saat ini, kita akan sama-sama berkata, Bapa, kami datang untuk menyembah Engkau saat ini. Haleluya. Kami datang saat ini Tuhan. Haleluya. Menyembah-Mu sini. Kami percaya Engkau hadir saat ini Tuhan. Haleluya. Takut, haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak
biasa Tuhan itu, haleluya. Puji Tuhan, dia melawati saya, dia melawati saudara saat ini yang ada di rumah, haleluya. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan bersorak tinggikan nama Tuhan. Kita mau berkata, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya kekal selama-lamanya, haleluya. Puji Tuhan, amin, amin, haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya kekal selamanya. Tak berubah kasihnya, tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah rasaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasihnya.
Sangat terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang besar, Allah kami yang agung. Engkaulah Tuhan yang memelihara setiap kehidupan kami semua. Kami bersyukur, kami memuliakan akan Engkau Tuhan. Buat segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami ada sampai pada hari ini Tuhan. Di tengah-tengah peperangan iman kami Tuhan. Kami ada dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Kami bilang terima kasih banyak Tuhan. Kami memuliakan akan Engkau. Tidak ada hal yang dapat membatasi kami Tuhan. Buat kami meninggikan akan Engkau. Kami tetap ada di dalam pujian dan penyembahan kepada Engkau. Dalam situasi dan keadaan yang terbatas Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang besar. Allah kami yang agung. Yang layak kami puji, kami muliakan. Terima kasih banyak Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami ingin menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan memberikan kami kekuatan, keteguhan iman kami, pengharapan kami. Tetap kami taruh kepada Engkau sebagai juru selamat dan kehidupan kami semua. Biarlah firman ini mengambil tempat dalam hati kami semua Tuhan. Baik jemaat yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Biarlah lawatan daripada firman-Mu Tuhan tetap menjadi bagian mereka yang sempurna. Dimanapun mereka berada pada pagi hari ini Tuhan. Mereka mendapatkan kekuatan dari firman yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Pengurapan bagi hamba-Mu. Pakai hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu Tuhan. Biarlah hanya kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Biar hanya nama Tuhan yang diagung-agungkan dan dibesarkan. Hamba-Mu hanya menjadi alat daripada Engkau sendiri Tuhan. Untuk menyatakan keagungan dan kebesaran-Mu Tuhan. Buka rahasia firman-Mu bagi kami semua Tuhan. Menjadi sumber kekuatan bagi kami orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang indah Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami ada dalam kekuatan daripada Tuhan sendiri. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, minggu ini adalah minggu yang ketiga bagi kita semua untuk kita ada di dalam satu kesempatan yang berbeda dengan waktu-waktu yang lain. Kalau waktu yang lalu kita beribadah di rumah gereja Tuhan, tetapi pada kesempatan ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Puji Tuhan. Tetapi segala sesuatu ada yang mengaturnya bagi saya dan saudara. Tinggal kita dapat memelihara iman kita kepada Tuhan. Kita tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Agar supaya tetap ada kita berhubungan dengan Tuhan. Puji Tuhan. Pada kesempatan pada pagi hari ini. Sebagai firman Tuhan bagi kita semua. Kita akan lihat di dalam kitab Roma. Roma 8 ayat 31 sampai dengan yang 35. Marilah kita yang ada di rumah kita masing-masing, kita benar-benar ada di dalam hadirat Tuhan, agar supaya lawatan firman Tuhan kita dapatkan bersama-sama pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Roma 8 31 sampai 35 berkata demikian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati,
Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan? Kekasih dalam Tuhan, yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang teristimewa jemaat Tuhan GPDI Berea Ranotana. Kita sama-sama bersama ada pada satu situasi dan keadaan yang boleh dikatakan memberikan kekhawatiran bagi kita semua. Baik mereka orang percaya ataupun tidak percaya. Kita sementara menghadapi satu situasi keadaan yang seakan-akan memberikan satu ketakutan bagi siapapun juga. Karena peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari-hari ini. Kekasih dalam Tuhan, tetapi apakah benar-benar kekhawatiran itu akan mampu memisahkan kita daripada kasih Allah? Apakah kekhawatiran atau ketakutan itu akan mampu memisahkan kita daripada penyertaan Tuhan? Tetapi marilah kita belajar firman Tuhan. Bahwa segala sesuatu ketika firman Tuhan mengatakan bagi saya dan saudara. Bahwa setiap anak-anak Tuhan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bagaimana kita memelihara iman kita. Menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan ajarkan bagi saya dan saudara. Pada hari-hari ini dalam situasi dan keadaan. Kita berada dalam situasi yang berbeda. Kita tidak lagi dikumpulkan pada satu tempat yang satu. Di rumah Tuhan. Tetapi kita berada pada satu tempat yang berbeda-beda. Tetapi inilah yang kita hadapi pada hari-hari ini. Saya katakan awal tadi. Apakah kita mampu memelihara hubungan kita dengan Tuhan? Kita tetap beribadah kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi yang ada. Ini berbicara soal pilihan bagi saya dan saudara. Apakah kita benar-benar menempatkan ibadah kita kepada Tuhan yang semestinya dalam situasi dan keadaan. Kalau kita lihat dalam 1 Petrus 5 ayat 7 berkata demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kekasih dalam Tuhan, dalam ayat pokok tadi kita sudah baca beberapa ayat. Ini berbicara tentang jaminan Tuhan bagi setiap orang percaya. Di dalam ayat selanjutnya dia berkata, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan. Artinya yang kita hadapi pada hari-hari ini adalah soal kekhawatiran. Tetapi jaminan firman Tuhan bagi saya bahwa Tuhan sudah memberikan lebih daripada itu dalam kehidupan kita. Bahwa dia sudah memberikan hidupnya di pemuncak Golgota, memberikan seutuhnya bagi saya dan saudara. Artinya pemeliharaan Tuhan sudah ada bagi kita semua. Sehingga dalam 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Karena keselamatan yang sempurna Tuhan sudah tuntaskan di pemuncak Golgota. Karya salib itu sudah sempurna bagi saya dan saudara. Tidak dapat dibatasi dengan keadaan dan situasi yang akan kita alami pada hari-hari ini. Tetapi kita tetap memelihara iman kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Dalam ayat yang lain, dalam Markus 4 ayat 19 berkata demikian. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kekhawatiran yang kita alami pada hari-hari ini sebagai manusia memberikan juga kita ketakutan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bagi saya dan saudara bahwa kita orang percaya memiliki iman, memiliki firman yang ada dalam hati kita masing-masing.
Bahwa firman yang kita sudah dengar, yang sudah kita baca pada waktu-waktu yang lalu, menjadi sumber kekuatan bagi saya dan saudara menghadapi situasi dan keadaan ini yang harus tetap ada dalam pengharapan kepada Tuhan. Walaupun situasi pada hari-hari menakutkan, tetapi jaminan firman Tuhan memberikan kita kekuatan dan pengharapan bahwa dalam hidup kita, dalam hati kita orang percaya, ada firman. Janganlah firman yang ada dalam kehidupan kita ditutupi oleh kekhawatiran sehingga firman itu tidak berbuah. Sangat jelas dikatakan di sini dalam Markus 4 ayat 19 berkata, sekali lagi saya baca. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kekasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang pilihan. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kebenaran-kebenaran yang sudah kita ikuti pada waktu-waktu yang lalu. Di saat kita bebas beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Saya yakin dan percaya itu sudah mengambil tempat dalam hati kita masing-masing. Ketika kita berada pada kesulitan pada hari-hari ini, pakailah firman itu sebagai sumber kekuatan bagi saya dan saudara. Karena jaminan firman Tuhan, karya salib yang sempurna sudah memberikan kita kemenangan, bahkan keselamatan. Sakit penyakit apapun juga dalam kehidupan kita sudah dilalukan. Serahkanlah semua kekhawatiran itu kepada Tuhan. Karena dari Tuhanlah kita mendapatkan kekuatan dan pengharapan yang sempurna. Yang ada di dunia ini mendatangkan kekhawatiran. Tetapi Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa, yang memegang segala otoritas. Dialah sumber kekuatan bagi saya dan saudara. Dan jaminan firman Tuhan, biarlah firman yang ada dalam kehidupan kita, yang ada dalam hati kita, kita pakai itu sebagai satu kekuatan yang maha dahsyat dalam setiap kehidupan orang percaya. Dalam Matius 10 ayat 28 berkata demikian. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa. Kekasih dalam Tuhan, sekali lagi ketakutan yang ada pada hari-hari ini secara manusia juga memang menakutkan bagi saya dan saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, yang harus lebih kita takuti adalah Allah yang mampu membunuh tubuh dan jiwa. Yang sementara kita alami pada hari-hari ini, wabah yang kita alami pada hari-hari ini adalah satu wabah yang mampu membunuh tubuh. Tetapi firman Tuhan katakan, takutlah kepada yang mampu membunuh tubuh bahkan jiwa. Siapakah Dia? Dialah Allah kita yang memegang segala kekuasaan dan kemuliaan baik di surga dan di bumi. Dialah Tuhan kita yang sudah memberikan kita keselamatan secara sempurna. Dia sudah menanggung semua penyakit kita, ketidakmampuan kita, keterbatasan kita sebagai manusia. Dia sudah menanggung di puncak Golgota. Sekali lagi, kita tetap memelihara iman kita kepada Tuhan. Bahwa setiap orang percaya sebagai anak-anak Tuhan akan ada dalam pemeliharaan daripada Tuhan. Kekasih dalam Tuhan, yang harus kita pahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini, semua ada dalam kendali dari Tuhan kita Yesus Kristus sebagai pemilik kuasa di surga dan di bumi. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 14 dia berkata demikian. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Kekasih di dalam Tuhan, saudara-saudaraku yang ada di rumah. Ini merupakan satu pelajaran bagi saya dan saudara. Pada hari-hari ini sebenarnya merupakan satu penggenapan daripada firman Tuhan. Apa yang ditulis dalam Injil sementara digenapi. Di sini dengan jelas dikatakan, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Bahwa segala sesuatu Tuhan sudah tentukan untuk terjadi.
Tetapi yang harus kita ingat bahwa kita semua melihat situasi dan keadaan ini, kita harus tetap ingat ada Tuhan, ada Allah yang harus kita puji, yang harus kita sembah. Bahkan di sini dikatakan agar supaya manusia merasa takut kepadanya. Jadi sebenarnya kekasih dalam Tuhan, dalam situasi dan keadaan seperti ini, sebagai orang percaya, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bahwa ternyata apa yang ditulis dalam firman Tuhan adalah ya dan amin. Adalah satu kebenaran yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Apa yang ditulis dalam firman Allah adalah satu kebenaran. Dan pada hari-hari ini yang ditulis dalam firman Allah, sementara dibukakan bagi saya dan saudara untuk suatu proses sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita bersikap untuk menghadapi keadaan seperti ini. Saya yakin dan percaya, kita semua yang ada di rumah sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak berbawa dengan kekhawatiran yang akhirnya membawa kita kepada satu kehidupan yang tidak berdaya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bagi saya dan saudara, janganlah kekhawatiran itu menghimpit firman yang ada dalam kehidupan kita. Kalau pada waktu-waktu yang lalu kita masih bebas beribadah, tetapi marilah kita pakai apa yang sudah pernah kita dengar, apa yang sementara kita nikmati, apa yang sementara kita baca di rumah masing-masing. Itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi saya dan saudara. Janganlah firman itu tidak menjadi satu kekuatan bagi saya dan saudara, tetapi firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi saya dan saudara, bahwa Tuhan sementara berperang bagi saya dan saudara. Tuhan sementara melihat kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan sementara memberikan satu perbedaan sebagai anak-anak Tuhan yang tidak pernah bergeser daripada iman, pengharapan kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Ada banyak janji bagi kita miliki sebagai orang percaya. Dalam firman Allah terlalu banyak janji-janji yang kita harus miliki sebagai orang percaya kepada Tuhan. Dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Dan setiap janji itu tidak pernah ditarik oleh Allah. Setiap janji itu sementara Tuhan nyatakan bagi saya dan saudara. Nyata sampai pada hari ini. Kita berada dalam tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memelihara saya dan saudara. Kekasih dalam Tuhan. Jangan pernah kita berpikir ini karena kewaspadaan saya dan saudara. Karena kemampuan saya dan saudara. Kita tidak tahu persis di mana wabah itu datang. Di mana dia ada. Tetapi satu-satunya yang memberikan kita kekuatan dan keluputan adalah pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita taruh firman itu dalam hati kita yang baik. Bahwa saya ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Yang berada dalam anugerah daripada Tuhan. Ada terlalu banyak janji-janji Tuhan. Yang bisa menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Ada beberapa janji yang saya ambil untuk kita dapat nikmati pada pagi hari ini. Yang pertama, Yesus Kristus adalah penyembuh yang ajaib. Di dalam Matius 4 ayat 24 berkata demikian. Yesus Kristus adalah penyembuh yang ajaib. Matius 4 ayat 24 berkata demikian. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria. Dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara. Yang kerasukan setan, yang kerasukan. Yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Kekasih dalam Tuhan, di sini benar-benar firman Tuhan memberikan satu penjelasan bagi saya dan saudara. Dia bukan hanya menyelamatkan saya dan saudara daripada penghukuman kekal. Tetapi dia menjamin kesembuhan bagi saya dan saudara. Dialah Tuhan kita, Allah kita yang kita sembah, yang kita puji, yang kita muliakan. Yang pada hari-hari ini kita berserah setiap pergumulan hidup kita. Dialah penyembuh yang ajaib. Segala penyakit apapun juga dia mampu menyembuhkan itu. Mampu menjauhkan dia dalam kehidupan kita masing-masing.
Inilah satu janji bagi Tuhan, bagi saya dan saudara. Peliharalah iman itu. Jangan pernah bergeser dari pengharapan kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah penyembuh bagi saya dan saudara. Yang kedua, Yesus Kristus yang akan menanggung semua penyakit kita. Dalam Matius 8 ayat 17 berkata demikian. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ketika kita diperhadapkan dalam situasi seperti hari ini, yakinlah saya dan saudara bahwa Tuhan ada di pihak kita. Tuhan sementara memproteksi kita, sementara menjaga, melindungi kita. Karena dialah yang memikul setiap kelemahan dan keterbatasan saya dan saudara. Dan dia menanggung semua penyakit kita. Semua sudah dituntaskan secara sempurna di pemuncak Golgota. Ketika dia memberikan dirinya untuk disalibkan, dia sudah memberikan secara sempurna apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Sekali lagi, asalkan kita dapat memelihara iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, Yesus Kristus memberikan janji teragung bagi setiap orang percaya. Matius 28 ayat 20 berkata demikian. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kekasih dalam Tuhan, ada begitu banyak janji-janji yang ditulis di dalam firman Tuhan. Tetapi dalam Matius 28 ayat 20 di sini memberikan satu janji yang luar biasa bagi saya dan saudara. Yang berjanji adalah Tuhan sendiri. Sebelum dia terangkat ke sorga, dia memberikan janji bagi saya dan saudara. Bahwa dia akan memelihara saya dan saudara. Bukan kemarin, bukan hari ini, bukan besok, bukan tahun depan. Tetapi janjinya adalah dia akan memelihara saya dan saudara sampai kepada akhir zaman. Inilah menjadi sumber kekuatan bagi saya dan saudara. Mampukah kita memelihara iman pengharapan kita yang sungguh kepada Tuhan dalam situasi dan keadaan seperti ini? Kekasih dalam Tuhan, segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan mengizinkan keadaan seperti ini terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita bukan hanya merasakan sendiri. Dari 200 lebih negara, mereka ketakutan dengan wabah ini. Virus corona ini memberikan ketakutan yang luar biasa. Tetapi kekasih dalam Tuhan, bahwa segala sesuatu ada yang mengatur, ada yang menentukan. Ketika Allah mengizinkan hal ini terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, memberikan kita kekhawatiran, tetapi yang sebenarnya ada rencana Tuhan untuk kita tetap lebih mendekatkan kehidupan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita dapat melihat ini sebagai satu pelajaran bagi saya dan saudara. Yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, pertama-tama adalah kita harus dapat mengambil satu keputusan. Yang pertama-tama adalah kita harus tetap beribadah kepada Tuhan. Dalam situasi dan keadaan pada hari-hari ini, ketika kita diberikan satu pilihan untuk kita dapat beribadah di rumah kita masing-masing. Kita tidak ada bersama-sama di rumah Tuhan. Tetapi mampukan kita melakukan itu dengan penuh kesungguhan hati. Mengundang hadirat Tuhan agar supaya belas kasihan Tuhan ada dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Keluaran 23 ayat 25 berkata demikian. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kuasa ibadah itu masih berlaku sampai pada hari ini. Kuasa itu berlaku di rumah kita masing-masing pada hari ini. Bisa kita dapat menempatkan satu ibadah kepada Tuhan. Dalam keterbatasan kita, dalam keluarga kita masing-masing, kita undang hadirat Tuhan.
Karena kuasa apapun juga tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ketika anjuran untuk kita beribadah di rumah masing-masing, kita lakukan itu dengan penuh kesungguhan hati. Mungkin hanya beberapa orang di tengah-tengah keluarga kita punya keterbatasan mungkin, tetapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan bukan tidak melihat tempat, fasilitas yang ada, tetapi Tuhan melihat hati kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang cucu. Ketika kita membuka hati kita dalam ibadah kita kepada Tuhan, janji firman Tuhan bahwa Dia akan memberkati roti makanan dan air minuman kita dan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita semua. Haleluya. Yang kedua, kita harus mampu mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengajarkan bagi saya dan saudara, pertama-tama dalam situasi pada hari-hari ini, kita harus beribadah kepada Tuhan, harus mengambil keputusan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus mampu mengucap syukur di dalam segala hal. Firman Tuhan mengajarkan bagi saya dan saudara, mengucap syukurlah dalam segala hal. Demikian juga pada hari-hari ini, dalam keterbatasan kita, diajarkan oleh firman Tuhan, mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5, ayat 16 sampai 18 berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ketika kita menghadapi situasi pada hari-hari ini, firman Tuhan mengingatkan bagi saya, kita harus mampu bersukacita, bersyukur kepada Tuhan, bahkan berdoa kepada Tuhan, membawa semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Karena yang menentukan dalam setiap pengharapan orang percaya bukanlah pegangan kita kepada Tuhan, tetapi pegangan Tuhan adalah yang akan memampukan kita untuk kita mampu bertahan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga adalah pertobatan dan introspeksi diri secara pribadi maupun secara menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan kita semua. Yeremia 25 ayat 5 berkata demikian. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Satu hal untuk kita mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan, kita menyadari setiap langkah-langkah hidup kita, dalam ketidakmampuan kita, dalam keterbatasan kita, dalam kelemahan kita, mungkin kita sering menyakiti akan Allah. Dari bibir kita, dari perkataan kita, dari perbuatan kita, dari apapun yang kita lakukan, dari tangan kita, bahkan kaki kita, kita kadang-kadang menyakiti akan Tuhan. Tetapi satu hal yang Tuhan minta dalam kehidupan kita, kita menyadari hidup ini dalam keterbatasan kita, dalam ketidakmampuan kita, kita harus ada di dalam satu kehidupan yang senantiasa ada di dalam pertobatan kita kepada Tuhan. Segala sesuatu ada maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya ini adalah satu proses bagi kita semua untuk kita menghadapi segala sesuatu yang akan kita hadapi. Biarlah kehidupan kita taruh kepada Tuhan, dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan, dalam pertobatan kita kepada Tuhan, kita bawa kepada Tuhan. Dari sanalah kita akan mendapatkan kekuatan dan pengharapan yang sempurna bahwa Tuhan yang kita puji, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi penyelamat dalam setiap kehidupan kita semua. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita yang ada di rumah, dalam kesungguhan hati, kita berdoa agar supaya firman yang sudah kita nikmati bersama-sama mendatangkan kekuatan bagi saya dan saudara, mengambil tempat dalam tanah hati kita yang baik. Haleluya.
Haleluya. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, buat segala sesuatu yang Tuhan nyatakan bagi kami semua. Di tengah-tengah pergumulan kami Tuhan, kami ada pengharapan dan kekuatan. Ketika kami dapat menikmati kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Baik hamba-Mu sebagai pembicara Tuhan, baik kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami menaruh iman kami kepada Engkau. Engkaulah Tuhan Allah kami yang besar, Tuhan kami yang agung, yang mengatur setiap nafas kehidupan kami semua. Dan kami percaya kepada Engkau. Engkau yang akan melindungi kami semua Tuhan. Engkau yang akan menyatakan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Engkau yang akan menyatakan belas kasihan-Mu bagi kami semua Tuhan. Di saat kami dapat menyadari bahwa hidup ini adalah hidup yang harus ada dalam pertobatan sungguh kepada Tuhan. Dalam pertobatan kami kepada Engkau, kami akan mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya ini benar-benar Tuhan tertanam dalam hati kami yang baik. Dan kami dapat melangkah dalam pengharapan iman kami kepada Tuhan. Bahwa hari ini, besok dan seterusnya kami ada di dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Tuhan. Kami taruh kehidupan kami, baik pribadi, keluarga kami masing-masing, saudara kami semua, dimanapun mereka berada, ada di dalam tangan yang penuh kuasa, ada di dalam tangan yang punya kasih dan kemuliaan. Engkaulah itu Tuhan, yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan, buat kebenaran yang sudah kami nikmati pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Puji Tuhan, kita akan tutup seluruh rangkaian ibadah kita pagi hari ini. Kita angkat satu pujian. Kiranya Engkau memberkati aku. Bapak Gembala akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Damai penuh Lagi kita nyanyikan pujian ini sambil angkat tangan kanan kita. Hanya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pagi hari ini. Ibadah yang kami telah selenggarakan pada hari ini, kami percaya Tuhan sudah memberkati semua jemaat yang berada
di rumah masing-masing. Mereka telah mengikuti ibadah ini di dalam kesungguhan. Kami percaya apa yang mereka lakukan, Tuhan yang menilai dan Tuhan pasti memberkati. Tuhan tahu apa yang menjadi seruan doa dari anak tebusan-Mu di tempat mereka berada. Mereka sedang menyampaikan isi hati mereka. Mereka sedang menyampaikan doa mereka. Tuhan dengarkan itu Tuhan. Kami percaya mereka sedang menantikan jawaban daripada-Mu. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang terbatas. Sebab Engkau Allah kami yang besar dan luar biasa. Sedang memberi jawaban kepada mereka. Lebih dari itu berkat-berkat di saat-saat di mana banyak orang sedang mengeluh karena virus corona saat ini. Ada perlakuan yang diatur oleh pemerintah yang membatasi semua. Tapi kami percaya kami punya Allah sumber segala berkat. Mencukupi segala kebutuhan anak tebusan-Mu. Mereka membutuhkan Tuhan, mereka membutuhkan jawaban-Mu. Dan kami percaya Engkau akan memberi jawaban. Sepanjang minggu yang berjalan ini, Tuhan sertai anak tebusan-Mu dimanapun mereka berada, terutama ketika mereka sedang bertelut di hadapan-Mu. Mereka berseru dan memohon, Tuhan juga menyertai dan menolong mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan sudah memberi jawaban kepada sidang jemaat dan memberkati mereka. Apabila mereka sedang berada dalam sebuah persoalan yang berat, tantangan yang mereka tidak mampu hadapi, Tuhan Yesus adalah jawaban bagi mereka. Di tempat mereka berada, mereka menantikan tangan Tuhan dan menjamah mereka serta memberi jawaban bagi mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih. Diberkatilah kami semua Tuhan, sidang jemaat-Mu di mana mereka berada pada kesempatan-kesempatan ini. Ketika mereka memberi untuk Tuhan, Tuhan tilik dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami tutup ibadah streaming pada hari ini. Dialaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pengentaran dari Allah Roh Kudus bersama kita pagi hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput seluruh saleh-salehnya di awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rahmat heran hanya bagiku. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan pengumuman bahwa pada hari Jumat juga akan ada ibadah streaming seperti ini, yaitu ibadah merayakan kematian Yesus. Sesudah ibadah streaming kami akan adakan pada jam 9. Lalu pada jam 10 akan diadakan perjamuan Tuhan dan para wakil gembala bersama saya akan berkunjung di tempat saudara yang kami akan bagi-bagi kelompok-kelompok keluarga akan berkumpul di satu rumah untuk menerima perjamuan Tuhan. Kemudian pada hari Minggu akan ada ibadah seperti saat ini. Kemudian para wakil gembala dan pimpinan rayon akan menyerahkan sampul persembahan yang biasa kita terima, biasa kita berikan di gereja pada setiap hari Minggu. Setiap keluarga mengisinya, di situ ada boleh diisi nama keluarga, kemudian jumlah persembahan. Seperti biasa di gereja ada 5 kali persembahan.
5 kali persembahan ini saudara kumpul per pribadi, anggota keluarga dimasukkan dalam sampul. Selanjutnya juga kami akan menyerahkan kepada mereka yang sudah mengirim persembahan perpuluhan mereka melalui ya ada yang sudah membawa ke pastori, tapi ada yang sudah menyerahkan melalui rekening nomor saya, tetapi yang lainnya akan menerima sampul pada saat kunjungan dari pimpinan rayon dan wakil-wakil gembala. Tuhan Yesus memberkati.